CGP Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Meranti, kelas 1038 kelompok 5 akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan saya Sabaria sebagai supervisor, rekan saya Pak Riza sebagai coach, sebelah saya Bu Ismawati sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Ingin mengoci Bu Isma ya? Ya, insya Allah Bu, saya akan melaksanakan coaching nih sama Bu Isma nanti. Sebelum Bapak melaksanakan coaching Bu Isma Pak, saya sebagai supervisornya nih ingin bertanya sedikit Pak. Ada pertanyaan. Iya. Yang pertama Pak, Bapak ingin mengoci Bu Isma. Dari segi mana saya bisa membantu mengembangkan fondasi yang mana Pak kira-kira nantinya? Saya nanti yang ingin saya kembangkan kompetensinya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah itulah yang saya ajukan. Oh berarti Bapak ingin mengajukan pertanyaan berbobot dengan Bu Isma ya? Iya. Selanjutnya Pak, bagian mana yang nantinya Bapak ingin untuk saya amati Pak? Oke Bu, yang nanti yang ingin Ibu amati itu nanti saya yang Ibu amati ketika saya mengajukan pertanyaan kepada coach. Nanti agar coach itu bisa berpikir maksud saya itu nanti. Oke. Yang terakhir Pak, bagaimana pandangan Bapak nanti sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan? Saya rasa nanti gini, ketika nanti saya mengcoaching nanti sama-sama nanti Ibu Isma itu bisa menjawab dengan baik. Ya. Oke lah Pak. Mungkin itu saja pertanyaan saya Pak. Selamat mengoci Bu Isma ya Pak. Semoga hasilnya memuaskan Pak. Ya insya Allah Bu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Isma. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya. Baik. Hari ini kita akan melakukan coaching nih untuk Bu Isma. Cuma gini kan, kira-kira nih topik yang akan kita angkat ya dari pembicaraan kita hari ini apa? Banyak sebenarnya Pak yang akan Isma ingin membicarakan Pak. Mas, mungkin Bapak fokus satu pada masalahnya selama ini semalam Pak. Iya. Sudah bertahun rasanya Pak. Jadi ini berkaitan dengan kegiatan P5 Pak. Atau yang di sekolah biasa kita sebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana tugas Isma adalah membantu kepala sekolah dan koordinator sebagai sekretaris dan fasilitator dalam kegiatan tersebut. Jadi akhir-akhir ini terlalu banyak kegiatan, untuk itu Isma merasa sudah kewalahan Pak untuk membantu tugas kepala sekolah dan profil. Jadi gini, apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap Pak dari kesempatan ini kita bersama dengan adanya Bapak itu Isma nanti apa yang akan Isma lakukan Pak lebih jelas ke depannya setelah kegiatan ini, untuk P5 ini apa yang sebenarnya harus Isma lakukan. Jadi tahu karena sebentar lagi kan kegiatan P5 akan dimulai Pak, dan sudah awal tahun ajaran baru, jadi Isma tahu apa-apa yang akan dilakukan ke depannya. Jadi apa tuh faktor penyebabnya seperti ini? Kayaknya belakangan ini saya merasa Pak sangat banyak sekali tugas-tugas yang saya lakukan di waktu yang sama dengan berbagai kegiatan yang semestinya tidak hanya saya sendiri yang mengerjakan. Semestinya itu bisa dilakukan bersama-sama oleh dengan tim. Jadi saya merasa agak keteteran Pak, istilahnya kan satu tugas belum selesai sudah ada tugas baru dan tugas lainnya sudah ada, dan ini sudah berlangsung cukup lama. Kegiatan fasilitator di dalam kelas juga kurang maksimal dan penilaian juga kurang maksimal Pak. Jadi apa yang akan Ibu lakukan agar P5 program itu berjalan? Ya mestinya kan Pak, harusnya saya bersama teman-teman ada di jalur yang kolaborasi, bekerja bersama-sama, ada tugas dan tanggung jawab masing-masing seperti saya bilang tadi.
kami sepertinya tidak melakukan itu Pak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, faktor-faktornya itu kayaknya kami belum jelas tugas dan jobnya masing-masing Pak. Belum tahu mau apa yang harus dilakukan, tapi ya kedepannya semestinya harapannya harus ada yang dilakukan, pembagian tugasnya. Jadi tahu apa-apa yang harus dikerjakan sebenarnya Pak. Jadi tidak semuanya kerjaan itu tertutup pada 1-2 orang, itu kolaborasi. Perencanaannya sudah jelas harusnya. Maksudnya melakukan perencanaan dan sebagainya. Jadi yang perlu disiapkan itu harusnya kami mungkin perlu menyiapkan pembagian, mungkin bisa di dalam kelompok-kelompok kecil ya Pak, seperti saya bilang tadi, dibagi dulu dalam kelompok-kelompok kecil. Dan tidak, karena kami bukan satu ngumpul apel ya Pak, jadi ada satu kelas 7 kelas 8 kelas 9, ini dibagi dalam kelompok kecil, diketuai oleh 1-2 orang. Kemudian ada satu koordinator ini, dia mengampu untuk 3 dan saya sebagai sekretaris nanti akan menerima laporan dari masing-masing tim. Jadi tim itu berkolaborasi bersama. Ketika mereka membutuhkan saya entah sebagai narasumber atau sebagai fasilitator, saya berada di dalamnya. Jadi saya merasa kemarin-kemarin kan Pak, sudahlah tidak usah aja ikut kegiatan P5 lagi gitu Pak. Jadi saya merasa bisa lah ikut gitu. Jadi gini, ada alternatif lain gitu. Ya alternatifnya harusnya sih ada pembagian tugas lah Pak, seperti itu tadi. Ada pembagian kelompok-kelompok. Jadi tidak semua tugas itu pada satu orang. Jadi terbagi pada banyak orang. Saya yakin teman-teman dalam satu tim itu sudah punya kemampuan juga Pak, walaupun berbeda-beda ya Pak. Jadi ada kemampuan mereka, saya pikir kompetensinya bagus kalau sudah bekerja sama dengan tugas masing-masing. Jadi persiapan saya ya nanti dibagi dulu, kemudian mungkin saya perlu bicara ada pembagian kali ya Pak ya, saya bicara di komunitas mungkin, tapi saya harus bicara dulu sama kepala sekolah, kemudian membuat jadwal-jadwalnya, pembagian tugasnya, pembagian tugasnya yang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi saya harusnya nanti punya persiapan di mana saya akan bicara dengan kepala sekolah, kasih jawab mungkin yang terdekat, kemudian nanti baru dibawa ke komunitas Pak. Jadi sebelum masuk komunitas itu nanti barulah mungkin akan saya persiapkan modulnya dan sebagainya nanti agar kerjanya lebih terfokus dan terarah. Jadi ketika Ibu berkolaborasi dengan komunitas itu strategi bagaimana Bu? Strateginya yang lebih efektif. Pertama kayaknya saya seperti tadi Pak, saya harus mulai dari bicara dengan kepala sekolah. Jadi kayaknya secara personal dengan teman-teman sejawat dulu Pak, bicara dulu. Setelah bicara nanti saya bawa, kalau setuju kepala sekolah dan ide saya, nanti kita bawa ke komunitas atau ketua komunitas dulu, baru kita bicarakan di komunitas kita persiap. Dan saya ya akan membantu persiapan bagaimana persiapan masalah modul dan sebagainya bersama teman-teman. Nah baru kami bisa evaluasi nanti Pak. Nah mantap strategi itu. Itu kalau ketika menerapkan strategi seperti itu hambatannya ada? Ini jelas ada Pak, karena kan tidak semua orang bisa menerima ide kita kan Pak. Dan kita punya guru-guru yang beragam gitu ya, tidak banyak. Jadi mungkin ada yang belum paham, mungkin literasinya mengenai P5 masih kurang gitu kan. Atau saya yang perlu memahami lebih banyak. Jadi kayaknya kami mungkin akan ada salah paham, ada tidak mengerti, atau tidak mau ikut kan Pak. Jadi mungkin itu akan muncul Pak. Ya, ketika Ibu dapat hambatan, mungkin kerjasama dengan kawan kurang, tentu Ibu ada antisipasi ya, untuk mengantisipasi hambatan tersebut itu apa rencana? Saya kayaknya perlu nanti bicara lagi ke kepala sekolah Pak, sama kendala yang dihadapi ini kemudian dibicarakan lagi. Dan kalau sudah disampaikan ke kelas sejawat Pak, saya butuh ke kelas sejawat kan, saya sampaikan mungkin. Kemudian dengan hal seperti itu saya kembalikan ke komunitas, nanti bicarakan lagi di komunitas Pak. Kayaknya itu akan membuat refleksinya kembali berjalan dan setiap minggu ada pertemuan, jadi mungkin setiap minggu akan dilakukan. Bagus sekali. Cuma gini, kira-kira nih supaya berjalan lancar tuh ada rekan-rekan yang membantu? Ya rekan-rekan semua tadi Pak, kepala efektif sekolah, membantu Ibu. kepala sekolah, saya butuh bantuannya teman-teman sejawat Pak. Jadi tindak lanjut Ibu depannya setelah ini? Setelah ini saya
tadi saya akan melaksanakan kegiatan acara tadi Pak. Setelah ini akan terjun ke sekolah dan mengkaji lewat, dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah paham apa yang harus saya lakukan ke depan. Jadi depannya saya mudah-mudahan lebih baik. Bagus sekali Bu ya. Jadi ketika Ibu bisa menyelesaikan permasalahan, ketika Ibu mempunyai jalan tantangan yang bisa Ibu lalui, kemudian mengantisipasi hambatan Ibu juga bisa bagaimana perasaan Ibu sekarang? Enggak, Pak. Oke ya. Pak tadi kan bingung Pak, sudah Iya. lama terpendam dan tidak bisa disampaikan. Iya, iya. Biasanya dengan Bapak sudah nampak jalan-jalan yang akan saya tempuh. Saya bisa tahu lah hal-hal berikutnya Pak. Oke, sip ya. Semoga Ibu Makasih, sukses. Pak. Sudah dulu saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah selesai Pak? Alhamdulillah selesai tadi saya mau coaching Ibu Isma. Alhamdulillah Bapak ya. Kira-kira bagaimana perasaannya Bapak tadi melakukan coaching Pak? Ya pertama agak sedikit grogi lah Bu, tapi lama-kelamaan insyaallah karena yang saya coaching Bu Isma luar biasa tanggapannya, jadi saya merasa lega juga. Menurut kira-kira Pak bagaimana Bapak menilai dalam percobaan tadi Pak? Saya gini, ketika saya sudah menyampaikan coaching tadi, saya coaching tadi sudah mengikuti jalur cerita dan saya sudah mengajukan juga pertanyaan-pertanyaan, walaupun saya rasa masih banyak kekurangan tuh Bu, tapi saya insyaallah akan berusaha memperbaiki. Secara keseluruhan Pak, apa yang Bapak bisa pahami dari percakapan tadi Pak? Secara keseluruhan saya menilai ini, saya sudah juga melalui alur cerita, kemudian kami juga seperti sudah setara, artinya percakapan berjalan lancar, kemudian walaupun ada kendala, namun kami masih bisa memperbaiki. Oke Pak, jadi saya setuju dengan Bapak yang Bapak sampaikan tadi. Memang sudah coaching antara Bu Isma dan Bapak tadi sudah melalui alur cerita. Namun Pak, ada beberapa hal yang saya amati tadi waktu coaching Bu Isma tadi. Ada beberapa yang Bapak tidak menyampaikan. Saya setuju dengan Bapak sudah mengarahkan percakapan tadi dengan alur cerita, namun dalam percakapan tadi Bapak kurang aktif mendengarkan apa yang disampaikan Bu Isma. Nah, jadi ada di alur cerita tersebut tertinggal Pak. Contohnya tadi saya dengarkan potensi yang mendengarkan aktif Pak. Mungkin hal itu bisa diperbaiki Pak ke depannya. Bisa, insyaallah. Terima kasih Bu ya. Memang saya perasan juga tadi ada sedikit yang kemungkinan agak kurang jelas tadi. Jadi mungkin betul kata Ibu. Jadi insyaallah saya akan perbaiki ke depannya. Untuk depannya Pak, rencana apa yang Bapak bisa lakukan Pak? Untuk kedepannya tentu saya akan berbuat lebih baik lagi dalam meng-coaching. Tentunya bisa saja bukan dengan Ibu Isma, bisa saja dengan Mas Jawad, saya meng-coaching dan akan saya lakukan yang terbaik, insyaallah. Pak, di mana Pak? Ketika saya akan melakukan yang jelasnya dengan teman Jawad bisa, dengan guru-guru juga bisa, dan waktunya ya ketika nanti bisa masuk sekolah istirahat juga bisa saya lakukan. Mudah-mudahan Bapak bisa melakukan coaching selanjutnya bisa lebih mantap dan bisa menggunakan alur yang sempurna Pak. Insyaallah bisa. Dan saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.